Ku harus menahan rasa kecewa di dalam dada. Seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu. Walau masih ada sisa cinta, biarkan saja berakhir sampai di sini. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali saya Arti Alfian pendengar yang menyapa Anda hari ini, hari Senin 18 Juli 2022. Kebersamaan kita di pengarus utamaan gender ya, dari pukul 11 hingga nanti di jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan topik kita hari ini yakni perempuan dulu dan kini, dan saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Ada Ibu Ida F. Nur Haris selaku Ketua PIM Sulsel. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Ida. Waalaikumsalam, selamat siang. Apa kabar ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sempat macet ya tadi ya? Iya, biasalah Makassar sekarang ya. Dengar-dengar katanya penjualan roda 4 meningkat. Roda 4 ya itu meningkat. mungkin artinya ekonomi sudah tumbuh dengan sangat positif. Dan di dalamnya pasti ada perempuan Pasti. yang turut berkontribusi. Baiklah, kita bicara soal perempuan dulu dan kini. Namun sebelum itu kita kan tadi sudah memperkenalkan kalau Ibu Ida F. Nur Haris ini adalah Ketua PIM Sulsel. Bisa diinfokan dulu ke seluruh masyarakat PIM itu apa, Ibu? Perempuan Indonesia Maju atau yang disingkat PIM Provinsi Sulawesi Selatan itu berdirinya di Oktober tahun lalu ya Mbak. Kemudian secara nasional itu sudah hampir di setiap provinsi sudah berdiri Perempuan Indonesia Maju, dan di beberapa negara di luar negeri juga, mulai dari Amerika, Eropa, Hong Kong, Taiwan, semuanya sudah organisasi ini sudah berdiri. Kemungkinan sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Dan Perempuan Indonesia Maju ini beranggotakan perempuan dari berbagai latar belakang. Mulai dari ibu rumah tangga, dari sektor pendidikan, kesehatan, hukum, ekonomi, UKM, semua profesi ada. Semua profesi ada. Politisi, jadi kalau di PIM itu semua warna ada. Semua warna ada. Membingkai sebuah pelangi. Jadi kalau orang tanya persyaratannya untuk masuk Perempuan Indonesia Maju itu hanya ada 2. Pertama, dia harus perempuan. Yang itu kedua, sudah pasti. dia punya semangat untuk maju. Nah, Perempuan Indonesia Maju ini program unggulannya itu adalah di bidang pendidikan. Ekonomi, sirkular ekonomi dan pendidikan, lingkungan hidup, khususnya untuk lingkungan hidup. Karena dengan menyongsong 2023 dan seterusnya, sekarang pun sudah mulai terasa ya, karena climate change itu sudah tidak bisa dihindari lagi. Kemudian pangan bersoal. Banyak negara yang tadinya mungkin punya kemampuan untuk ekspor itu sudah tidak memiliki kemampuan itu, karena untuk memenuhi kebutuhan lokal mereka juga sudah kepayahan, sama dengan Indonesia sebenarnya. Jadi 2023 itu dunia akan tidak baik-baik saja. Karena itu tadi climate change, kemudian ada persoalan dengan pangan. Kemudian energi juga, saya rasa ini juga sudah dibahas dalam G20 kan. Jadi rumusan dari G20 itu ujungnya ke sana. Kemudian juga peningkatan kualitas UMKM kita itu menjadi fokus dari Perempuan Indonesia Maju. Jadi bagaimana sirkular ekonomi di bidang UKM itu dapat tergerak
tergerakkan dari program-program yang kita bina tentang lingkungan hidup, mulai dari persampahan, kemudian mengolah limbah menjadi sesuatu produk yang bernilai ekonomi, ya. Tetapi dengan mindset yang baru, jadi bukan mengolah sampah akhirnya menjadi sampah lagi gitu. Itu yang selama ini terjadi. Ibu-ibu di kelurahan itu diminta diajarin nih. Iya. Bekas misalnya plastik bekas. pouch itu ya diolah lagi misalnya menjadi karangan bunga. Tapi karangan bunganya itu bernilai jual, nggak ada nilai jualnya. Jadi akhirnya kan menjadi sampah lagi kan. Betul. Nah, kami dari Perempuan Indonesia Maju itu bukan ingin lagi, tetapi sudah melakukan pendampingan dari berbagai kelompok. Dari pilot project ada 4 kelurahan di Makassar dan di Goa itu mengolah plastik itu menjadi sebuah produk kriya ataupun fashion yang punya nilai jual yang tinggi. Sayang sekali pemirsanya nggak bisa lihat. Ini kita ya. sedang live dari Facebook Ada. ya. Jadi, ini lagi lihat di kamera ini bisa tunjukkan ya. Jadi tas dari terpal plastik seperti ini itu dibuatnya dari sampah ya. Iya. Jadi dari Ini punya nilai jual kembali lagi ya ya. kan kalau orang lihat tas yang saya bawa ini kan orang tidak menyangka bahwa ini sebenarnya hasil dari plastik sampah Dari plastik gitu, sampah ya. Heeh. Jadi diolah kembali seperti itu ya. Iya, Ibu diolah Ida, kembali ya? dari berbagai banyak desain ya. Jadi memang pendampingan tentang bagaimana desain itu harus dibuat yang layak jual itu memang harus ada sebagai salah satu penunjang. Jadi kalau cuman yang saya lihat selama ini itu ya mengolah sampah jadi sampah lagi gitu. Jadinya kan kita tidak memberi dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Nah, itu tadi alasan kenapa program unggulan dari Perempuan Indonesia Maju itu berfokus kepada lingkungan dan pangan. Jadi selain itu kami juga selain memproduksi produk seperti ini, kami juga mengajarkan ibu-ibu itu supaya sampah organik yang dari dapur itu tidak dicampur dengan anorganik dan diolah. Jadi kami bagi komposter, kami ajarkan bagaimana cara memakai menggunakan komposter itu. Selain dari itu kemudian menjadi pupuk cair ya. Selain dari itu juga menggunakan bahan-bahan kulit buah difermentasi selama 3 bulan dan menjadi ekoenzim. Jadi hal-hal yang seperti ini yang menjadi program unggulan, meskipun program-program dari bidang-bidang lain juga tetap menjadi menjadi fokus kita. Jadi bukan hanya satu sektor saja ya. Jadi misalnya tentunya yang paling penting adalah peningkatan sumber daya manusianya kan ya. Khususnya perempuan. Ya, literasi, peningkatan kapasitas, literasi di berbagai bidang ya. Jadi mereka harus bisa menyuarakan apa yang ada di perasaan, di pikiran gitu. Secara artikulatif yang bisa dimengerti. Baik. Dengan penuh percaya diri. Kemudian mereka juga kan semua perempuan adalah seorang ibu ya. Sangat sedikit pengurus di PIM itu yang masih belum menikah. Kebanyakan menikah, dan kami melihat ada kebutuhan bagi para ibu-ibu ini untuk kita berikan kelas parenting misalnya. Seni dan skill berkomunikasi terhadap baik itu pasangan maupun anak-anak. Dan memang itu sangat dibutuhkan di masa sekarang ya. Jadi karena kami merasa bahwa semua sumber dari masalah yang ada di rumah tangga itu kan ujung-ujungnya juga ada di komunikasi. Jadi parenting, seminar parenting, kemudian juga literasi di berbagai bidang, khususnya misalnya di bidang digital, pemanfaatan digital ya, biar mereka menggunakan misalnya smartphones itu tidak hanya untuk sosmed atau punya grup WhatsApp sampai ratusan misalnya, tapi lebih ke penggunaan digital
teknologi informasi itu bisa menolong kita sebesar apa sih. Jadi itu yang harus digalakkan lagi. Kemudian literasi di bidang ekonomi, investasi misalnya ya kan marak nih belakangan ya Mbak ya, investasi bodong. Iya betul. Kemudian yang paling banyak korban ya ibu-ibu lah. Kemudian juga yang banyak terjadi belakangan ini juga penipuan ya, menggunakan nama bank tertentu yang kelihatannya seperti sangat meyakinkan. Sangat meyakinkan. Ya. Jadi edukasi, advokasi, sosialisasi, pendampingan hal-hal yang seperti ini yang menjadi program kita. Jadi boleh dikatakan ada banyak hal yang bisa kita peroleh ketika kita gabung di PIM ini ya. Kemudian juga nanti yang akan kami lakukan khusus bagi para politisi menjelang nih pemilihan pemilu ya di 2024. Banyak sekali kan perempuan yang terjun di bidang politik. Tetapi sebelum mereka terjun itu bekal apa sih yang harus mereka miliki? Jadi ini nanti juga yang akan kita kerjasamakan dengan para stakeholders agar perempuan Indonesia Maju bisa memberikan bagi para anggota dan pengurusnya bekal seperti apa sebelum mereka terjun ke dunia politik. Jadi boleh dikatakan ini sangat luar biasa ya, dalam perempuan Indonesia Maju ini ada banyak hal yang dipelajari khususnya di masa sekarang ini. Nah, kita ke topik kita ini, Ibu Ida, perempuan dulu dan kini. Bagaimana sebenarnya Anda melihat ini perbedaannya ya? Bisa dilihat sendiri lah ya. Mungkin dulu nggak ada perempuan di ruangan ini ya, hanya laki-laki kan. Jadi dunia yang dulu didominasi hanya pria itu sekarang sudah tidak ada lagi batasan. Ya, itu perbedaan yang sangat mencolok. Kesetaraan gender saat ini sudah nyata ya. Bahwa perempuan juga bertransformasi dari dulunya hanya bukan hanya. Saya sebenarnya sangat tidak senang mendengar orang bilang hanya ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga itu satu-satunya profesi yang tidak ada sekolahnya kan. Jadi dulu perempuan dibatasi lingkup bergeraknya di lingkungan rumah tangga. Betul. Sekarang pintu itu terbuka lebar. Perempuan punya kesempatan yang sama luasnya dengan laki-laki. Perempuan bisa mengaktualisasikan diri di berbagai bidang. Sudah tidak ada lagi batasan. Batasan itu hanya pada diri kita sendiri. Kemudian dulu kan 3 ur ya. Kasur, sumur, dapur. Jadi kita area mainnya kita di situ aja tuh perempuan. Hanya di lingkaran itu ya, saja. Kalau enggak di kasur, di sumur, di dapur gitu kan. Nah kalau sekarang kan udah ini mungkin masih ada. Tetap fungsi ini nggak bisa hilang kan. Meskipun setinggi apapun profesinya dia, kalau dia ibu rumah tangga dia tetap harus mengurus masalah-masalah domestik. Tetapi kalau sekarang itu lebih ke 3 Jadi dia educating, dia inspiring, kemudian dia motivating, jadi empowering. Jadi kalau bisa dilihat dulu tidak ada menteri perempuan. Betul. Kita punya rektor kemarin sebelum Prof Diwia selesai kan perempuan semua gitu. Jadi saya lihat betapa teknologi, kemudian pendidikan itu menyumbangkan pintu besar bagi para perempuan yang ingin maju dan ingin mengisi ruang-ruang pembangunan dan tidak ada batasan lagi. Jadi sangat kelihatan jelas bahwa dengan kuota 30% dari partai politik ya, undang-undang mengatakan setiap partai politik itu harus memenuhi kuota 30% untuk mengisi calegnya perempuan. Tapi kan yang masuk ke dunia politik lolos itu sedikit sekali. Betul. Jadi PR kita juga masih banyak sebenarnya. Jadi itu tadi peningkatan kapasitas harus terus ditingkatkan sehingga perempuan juga bukan jadi gini nih karena kasihan jadi dikasih deh gitu. Enggak, jadi kita juga harus bisa berkompetisi dan memiliki kualitas yang sama. Dan itulah perempuan kini ya. Iya. Lantas seperti apa ini Ibu Ida melihat potensi yang dimiliki oleh seorang perempuan kini? Potensinya saya rasa unlimited. Unlimited. Karena Allah kan sudah menganugerahkan banyak sekali
potensi kepada manusia, dan itu tidak terbatas hanya laki-laki dan perempuan. Iya. Semua diberi potensi yang sama. Nah, tapi bagaimana mengolah dan meningkatkan potensi itu, menggali sehingga bisa dimunculkan, ditingkatkan begitu. Itu tergantung kembali Person. lagi. Tergantung lagi dari diri kita masing-masing. Tetapi makanya organisasi, lembaga, wadah seperti PIM itu punya kontribusi untuk melakukan itu. Jadi kalau di organisasi kami, sebelum kami mewujudkan pelatihan, itu kami melayangkan kuesioner dulu kepada para anggota dan pengurus. Mereka maunya apa? Iya. Jadi semacam FGD lah ya kepada mereka. Mereka aspirasinya apa? Kemudian kalau mereka butuh sesuatu, butuhnya apa sih? Nah, itulah yang diolah dan akhirnya menjadi rumusan program kerja. Dan pastinya banyak potensi-potensi yang sudah terlihat ya. Lantas bagaimana ini memberdayakan potensi dari perempuan tersebut ini Ibu Ida, khususnya yang tergabung dalam PIM? Kalau melihat peluang kan di segala bidang ada. Iya. Makanya di PIM itu semua bidang ada. Jadi ada pemuda olahraga pun ada. Kemarin baru-baru kami melaksanakan fun walk dan run race 5 km. Jadi kami adalah satu-satunya organisasi perempuan yang berani melakukan itu, dan alhamdulillah animo dari masyarakat sangat positif gitu ya. Jadi talenta-talenta, kemudian kemampuan perempuan bagaimana berkomunikasi, berinteraksi secara sosial itu kan diwujudkan dalam event-event seperti itu. Jadi mulai dari mereka merencanakan mau buat apa nih, kemudian mereka butuh sumber daya apa aja, itu kan butuh teamwork yang bagus. Nah dari situ mereka belajar nih, bagaimana nih kita bekerja dalam teamwork. Kemudian bagaimana caranya mereka meyakinkan para mitra, para sponsor bahwa event ini sangat penting bagi mereka. Jadi kalau saya lihat sekecil apapun program atau event yang kami buat, itu adalah bentuk menggali potensi yang ada dari semua anggota maupun pengurus kami. Jadi baik itu soft skill, hard skill itu kelihatan semuanya di situ. Dan semua dilakukan secara teamwork ya, Ibu Ida. Nah, kita ke peran perempuan ini dalam ikut memulihkan perekonomian khususnya di Sulsel. Bagaimana Anda melihat ini? Perannya sangat signifikan, penting, karena pelaku UMKM itu kan sebagian besar juga adalah perempuan. Dan perempuan ini dia diberi pelatihan ataupun enggak, sebenarnya dia punya naluri untuk survive itu sangat besar. Ada ya sebenarnya. Iya, karena boleh dilihat gini nih Mbak, misalnya dia sebagai seorang ibu rumah tangga, ya, dia nggak punya kerjaan nih, dia sebagai ibu rumah tangga dengan income yang didapatkan oleh suami, dia harus bisa mengatur keperluan rumah tangga. Kemudian kebutuhan anak-anak, kebutuhan suami. Itu ibaratnya dia di kedua tangannya dia pegang 5 bola, yang 5 bola ini nggak boleh ada yang jatuh. Itu semuanya harus mengudara gitu loh. Juggling 5 balls di saat yang sama secara balance itu tidak mudah. Jadi berangkat dari situ, kemudian ide-ide kreatif dari perempuan dengan adanya teknologi, misalnya dengan adanya online selling gitu ya. Kebanyakan industri rumah tangga itu banyak yang tumbuh dari rumah. Dan perempuan sangat terbantukan dengan itu karena mereka nggak perlu lagi sewa tempat, nggak perlu hire pegawai baru, nggak perlu bayar operasional tambahan listrik misalnya ya, karena mereka berusaha di rumah. Jadi tanpa meninggalkan juga rumah, kewajiban tanpa luput perhatian kepada anak-anak dan suami. Jadi saya rasa dengan era teknologi ini sangat membantu perempuan untuk berkontribusi secara ekonomi. Dan kita bisa lihat sendiri bahwa banyak produk-produk dan usaha-usaha mikro yang lahir dari rumah.
akibat pandemik misalnya. Ya, itu dia. Jadi perempuan itu sangat kreatif, jadi apa aja jadi jualan gitu. Jadi misalnya dia punya sambal yang enak gitu. Ada teman saya itu dia khusus jualan sambal gitu. Jadi itu karena kepiawaian dia membuat sambal yang rasanya enak, akhirnya dia punya brand sendiri kan. Dan di satu sisi saya harus mengakui bahwa PR kita untuk para pelaku UMKM ini juga nggak sedikit gitu. Jadi banyak yang berhasil, tapi banyak juga yang ya dia maju enggak, mundur juga kayak di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah gitu, karena mungkin mereka juga harus belajar bagaimana membuat neraca keuangan pembukuan secara sangat sederhana. Karena kalau dibuat di rumah kadang income yang masuk itu bercampur dengan kebutuhan sehari-hari ya. Keuangan rumah tangga gitu. Nah, mereka juga harus dibekali dengan itu. Kemudian bagaimana sih cara menghitung omset, cara menghitung nilai jual, modalnya berapa. Ini yang harus dipahami dan diberi bekal kepada pelaku UMKM agar mereka pada saat dapat orderan mereka juga siap gini, sumber dayanya siap. Jangan-jangan nih begitu jualan tiba-tiba dapat orderan besar nggak sanggup gitu kan. Jadi ya infrastrukturnya juga harus disiapkan. Nah, kita kan berbicara soal potensi. Banyak juga perempuan yang akhirnya menjadi pelaku UMKM. Ini kembali ke manajemen waktu nih Ibu Ida ya. Tadi kan Ibu Ida juga mengatakan setinggi apapun pendidikan dari seorang perempuan pasti kembalinya lagi adalah tetap mengurus rumah tangga. Bagaimana Bukan sebenarnya? kembalinya lagi ke rumah tangga. Jadi setinggi apapun profesi dari seorang perempuan, dia adalah ibu rumah tangga. Ya, dia adalah ibu rumah tangga. Tidak kembali, karena kembali itu kan konotasinya udah pergi terus kembali. Enggak kok, kita nggak kemana-mana. Kita terus ada di situ. Lantas gitu. dari pengalaman Anda untuk manajemen waktunya ini seperti Iya. apa sehingga semuanya ini bisa berjalan secara maksimal? Saya rasa kuncinya di komunikasi ya, bahwa pasangan juga harus dilibatkan gitu. Oke. Jadi laki-laki itu nggak melulu kok di luar rumah, enggak. Mereka juga harus berfungsi di dalam rumah. Harus bagi tugas dong. Jadi mendidik anak juga itu tidak melulu Ibu, kewajiban perempuan. ibu, bapak juga harus mendidik anak. Berkomunikasi dengan anak bukan hanya kewajiban dari seorang ibu. Partnership suami istri itu adalah teamwork. Iya. Ya, jadi membagi waktu seorang perempuan sama pentingnya dengan laki-laki membagi waktu gitu. Jadi kembali lagi bagaimana nih komunikasi, kemudian kesepakatan dari ibu dan bapak, suami dan istri, anak-anak juga dilibatkan kan? Ya, karena dalam melakukan tugas-tugas rumah tangga, dalam melestarikan misalnya kebersihan rumah, semuanya harus terlibat, nggak cuman ibu aja. Jadi anak juga ada, suami juga ada, anggota rumah tangga semua punya kewajiban dan tugas masing-masing. Makanya sejak awal kepiawaian seorang ibu itu dibutuhkan dalam mengatur ini semua. Jadi dia perdana menteri, dia perdana menteri, dia menteri keuangan, semuanya ada di bahunya dia. Jadi gimana seorang perempuan bisa mengartikulasikan keinginan dia bahwa tugas itu kita sharing yuk, bukan cuma tugasnya mama nih misalnya, seperti saya. Jadi kayak misalnya siram bunga, memberi makan misalnya hewan peliharaan, itu enggak harus semuanya ibu. Bapak juga punya tugas, anak-anak juga punya tugas. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah komunikasi ya. Ini yang paling penting. Baiklah Ibu Ida Evner, sebentar kita lanjutkan lagi kebersamaan kita ya, mendengar di kebersamaan kita di Pengarus Utamaan Gender untuk kesempatan hari ini, Senin 18 Juli 2022. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kau buat aku tersipu, senyum dan auramu menusuk jantung hatiku, mabuk dibuai asmara.
tak mengerti, ku tak peduli, cuma kamu yang ku mau. Jadilah milikku, apa yang kau tunggu? Pernah terlintas cinta tuh berpaling ke yang lain. Ku cuma mau kamu, bila sepi menghampirimu, aku kan temani, bila hatimu terasa gelap, aku kan terangi, aku berjanji selalu di sini. Walau apapun terjadi, ku selalu ada untukmu. Waktu kan terus berlari, dia tak akan berhenti atau berputar kembali. Apalagi yang kau cari? Ini aku di sini menanti cinta darimu. Jadilah milikku, apa yang kau tunggu? Pernah terlintas cinta tuh berpaling ke yang lain. Ku cuma mau kamu, bila sepi menghampirimu, aku kan temani, bila hatimu terasa gelap, aku kan terangi, aku berjanji selalu di sini. Walau apapun terjadi, ku selalu ada untukmu. Na 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 na. Na 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 na. Bila sepi menghampirimu, aku kan temani, bila hatimu terasa gelap, aku kan terangi, aku berjanji selalu di sini. Walau apapun terjadi, ku selalu ada untukmu. Bila sepi menghampirimu, aku kan temani, ku kan temani. Hey, aku kan terangi, selalu di sini. Walau apapun terjadi, ku selalu ada untukmu. Ada untukku. Aku kan temani, bila hatimu terasa gelap, aku kan terangi, aku berjanji selalu di sini. Walau apapun terjadi, ku selalu ada untukmu. Oh. Tolong dong, di print laporannya. Iya, bentar lagi tanggung nih. A few moments later. Mana laporannya? Aduh, sorry aku lupa Sus. Kamu ini gimana sih disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser. Totalnya jadi 150.000 ya Mbak, mau pakai kantong plastik? Boleh deh Mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja. Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah Rp200 ya Mbak. Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja Mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh. Iya nih Pak, masih sering lupa bawa padahal di rumah ada banyak. Monggo Pak, silakan. Kantong belanjanya Pak? Plastik aja Mas, lali aku. Lah Pak, gimana sih? Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Anda masih bersama dengan kami pendengar di Pengarus Utamaan Gender kesempatan hari ini, hari Senin 18 Juli 2022. Dan kita masih membahas topik kita perempuan dulu dan kini.
Dan masih bersama dengan kita juga ya narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Ada Ibu Ida F. Nurhari selaku Ketua PIM Sulsel, Ketua Perempuan Indonesia Maju. Masih semangat mengedukasi ya Ibu Ida ya. Iya. Pastinya. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk perbincangan kita terkait perempuan dulu dan kini. Mungkin ada yang ingin diinformasikan ini Ibu Ida terkait sebenarnya program-program apa saja ini yang bisa dilakukan untuk memajukan potensi dari seorang perempuan di masa kini? Programnya dari setiap bidang itu pasti ada ya Mbak ya. Jadi kan dari beberapa yang saya sebutkan tadi, ada di bidang pemuda dan olahraga kita udah melakukan ada kegiatan yang melibatkan masyarakat luas. Kemudian kalau untuk terbatas pada pengurus aja, kita ada 10.000 langkah setiap minggu. Jadi mengajak para anggota dan keluarga dan pengurus untuk meluangkan waktu setiap minggunya itu paling enggak 3 kali lah dalam seminggu untuk berjalan kaki sebesar 10.000 langkah. Sebanyak 10.000 langkah itu kalau konversi ke kilometer itu sekitar 7 sampai 8 kilometer ya. Lumayan ya, juga karena ini. Kalau lihat dari rating dunia, Indonesia itu ada jauh sekali di bawah dari negara-negara lain untuk jumlah masyarakatnya jalan berapa kilometer per hari. Paling tinggi itu Jepang. Kemudian kita ada di urutan yang mungkin udah lebih dari 20 negara yang masyarakatnya itu jumlah steps yang mereka lakukan dalam per hari itu kayaknya kurang dari 3.000. Antara 3.000 sampai 4.000. Nah, saya lihat pemerintah provinsi juga ada program itu kan. Jadi mengajak masyarakat untuk supaya mereka membudayakan jalan kaki 10.000 langkah per hari. Nah, untuk program lainnya untuk lingkungan seperti yang tadi yang saya sebutkan, bagaimana mengolah limbah rumah tangga menjadi pupuk organik. Kemudian juga bagaimana mengolah kulit buah-buahan itu menjadi ekoenzim yang akhirnya bisa dimanfaatkan sebagai banyak macam ya ragamnya ya. Jadi bisa jadi pembersih lantai, kemudian pembersih udara, kemudian juga bahan untuk dicampur dengan deterjen untuk cuci baju. Kemudian kalau untuk mengobati atau preventif itu bisa dipakai untuk misalnya merendam kaki. Bagi penderita diabetes itu luka-luka itu yang disebabkan oleh diabetes itu bisa diobati dengan ekoenzim dengan mencampur dengan air hangat, kemudian direndam, lukanya itu bisa insya Allah kering. Itu sudah ada sudah ada banyak pengujiannya sudah ada banyak bukti. Dan di sini kan juga di Makassar itu komunitas ekoenzim itu, penggiat ekoenzim itu sudah banyak Mbak. Jadi di PIM itu kita coba juga untuk menyadarkan para anggota agar tidak membuang kulit buah yang dipakai. Jadi buahnya boleh dimakan tapi kulitnya itu diolah lagi untuk menjadi ekoenzim. Kemudian program pendidikan misalnya banyak sekali pelatihan-pelatihan. Jadi yang akan kami lakukan itu adalah karakter building yang nanti akan dilihat karakter masing-masing seperti apa yang ada hubungannya dengan kemampuan mereka berkomunikasi. Kemudian leadership style-nya juga seperti apa kan tergantung dari karakter, warna masing-masing karakter. Jadi mereka bisa lihat dengan nyata bahwa dengan karakter yang mereka miliki itu mereka ternyata potensinya ke sana. Kemudian yang harus ditingkatkan di mana gitu. Kemudian dalam tipe berkomunikasi, berinteraksi secara sosial itu mereka ternyata ada di tipe apa gitu. Nah, ini yang nanti akan kita lakukan. Dan itu sudah apakah dimulai dari tingkat sekolah dasar atau sekolah menengah pertama? Ini untuk program di PIM. Internal PIM di internal dulu. PIM. Iya. Nah, kalau untuk yang lingkungan tadi Mbak, pelatihan pembuatan ekoenzim itu kami juga udah turun ke sekolah. Jadi mengajarkan, mensosialisasikan ini kepada anak usia dini ya. Di tingkat SD,
dan itu sementara berlangsung. Jadi sudah ada sekolah yang kami bina untuk itu. Kemudian untuk itu tadi jadi ada pendidikan, kemudian ada lingkungan, kemudian pemuda dan olahraga. Kalau UKM sendiri kami bermitra dengan berbagai stakeholder untuk memasarkan produk-produk dari hasil UMKM yang ada di pengurus PIM. Itu kemudian kami juga nantinya akan mengkurasi produk-produk dari hasil pelaku UMKM yang ada di PIM yang nanti kita buat klasternya. Jadi misalnya klaster yang oke nih, ini nggak perlu lagi diapa-apain, ini udah siap jual. Kemudian ada produk yang mungkin harus dikoreksi, baik dari packagingnya, desainnya, maupun produknya sendiri. Itu nanti badan kurasi yang akan mengkurasi produk tersebut dan juga memberi masukan-masukan, koreksi-koreksi terhadap produk yang mereka pasarkan. Tentunya juga dengan berbagai pihak perbankan, institusi keuangan juga bagaimana melatih ibu-ibu ini agar mereka tuh bankable. Jadi kan yang ada pelaku UMKM itu mereka visible, nyata, ada di mana-mana, tapi tidak bankable, nggak bisa mengakses perbankan. Kenapa? Nggak ada catatan keuangannya. Jadi ini nanti pelatihan-pelatihan seperti ini bekerja sama dengan sektor perbankan untuk melatih mereka bagaimana mereka supaya nanti kalau mengajukan kredit itu layak, karena lancar juga ya. Bagaimana mereka bisa mampu secara ekonomi. Kemudian akses ke marketing, kemudian akses ke permodalan, kemudian juga pelatihan untuk peningkatan kapasitas mereka dan juga produk ya. Jadi ada kelas inkubator, ada coaching klinik juga yang akan kita lakukan. Kemudian untuk program-program lain seperti misalnya wisata budaya, kemarin bidang budaya dan pariwisata kita sudah membuat lomba fashion menggunakan produk sutra. Nah, di saat yang sama juga mereka mengadakan pre-love auction ya. Jadi mengajarkan bagaimana konsep slow fashion, bahwa nggak harus nih kalau ada obral kita harus beli gitu ya kan. Isi lemari kita juga nggak boleh sebenarnya misalnya lebih dari berapa ratus atau berapa puluh ya. Kalau langsung berapa puluh kayaknya mungkin terlalu ekstrim ya. Tetapi mengajarkan bahwa yang dipakai aja yang disimpan, kalau nggak dipakai ya kasih ke orang lain. Betul. Gitu. Dan itu saat ini sepertinya sudah memang digaungkan ya untuk seluruh masyarakat, jangan menyimpan banyak barang di lemari ya, memakai yang betul-betul ingin dipergunakan seperti karena kan itu. Kalau kita mau lihat, kalau kita boleh berkaca sama diri kita sendiri kan, buka lemari kan yang sebenarnya yang kita sukain tuh cuman beberapa item aja gitu. Jadi yang lainnya cuman sebagai penghias aja daripada. Jadi konsep slow fashion itu adalah tidak boleh melebihi sekian angka jumlah. Kalau ada yang masuk harus ada yang keluar. Tapi ya di mindset memang ya Ibu Ida yang kita lihat biasanya para ibu-ibu, saya sudah nggak punya baju nih ya. Padahal kalau dilihat dibuka di lemarinya ini sudah bertumpuk-tumpuk pakaian. Jadi itu semua diedukasi juga ya. Jadi kan kita bisa mengedukasi bagaimana mereka mix and match gitu ya. Dengan bahan yang sama sebenarnya tetapi kelihatan berbeda gitu dengan menambahkan apalah aksesoris atau bahan tertentu kelihatan seperti berbeda tetapi itu aja. Nah, kemudian juga konsep hidup minimalis misalnya. Jadi ya kalau orang hidup minimalis sebenarnya kita nggak perlu gudang. Karena kalau mau lihat barang-barang yang ada di gudang mungkin udah 20 tahun kita nggak pernah sentuh. Artinya mungkin sudah harus tidak ada di rumah itu gitu. Jadi mungkin sudah harus pindah tangan ke orang yang lebih membutuhkan. Baik. Lantas bagaimana ini Ibu Ida melihat tantangan perempuan saat ini yang paling nyata terlihat ini? Ini data yang saya dengar dari salah satu sumber kemarin. Angka perceraian paling tinggi terjadi di tahun 2021. Belum ada data untuk 2022. Itu di Sulsel?
Di seluruh Indonesia. Seluruh oke. Indonesia. Saya nggak punya data untuk Sulsel, tapi di seluruh Indonesia angka perceraian paling tinggi terjadi di 2021. Kemudian ternyata hampir 70% itu perceraian itu diinisiasi oleh perempuan. Berarti dengan kemajuan transformasi perempuan ya, aktualisasi diri, ada harga lain yang harus kita bayar. Oke. Ya, cost lain yang harus kita bayar, rumah tangganya seperti itu. Jadi ini tantangan ke depan. Berarti ada hal-hal yang harus kita perbaiki, yang menjadi PR. Mungkin perempuan sudah terlalu asik di luar rumah sampai mengesampingkan tugas dia sebagai seorang istri, seorang ibu. Merasa mandiri mungkin juga. Iya, mandiri secara finansial. Sehingga mereka pikir kalau saya mandiri secara finansial, keputusan apapun saya buat sendiri. Padahal pada saat kita menikah, tidak boleh ada keputusan yang kita buat sendiri. Itu semuanya harus dikonsultasikan, harus dimusyawarahkan, gitu. Suami terlibat, anak-anak terlibat. Jadi ini masih jadi PR juga ya, untuk terus mengedukasi. Dengan data ya. itu tadi kan berarti ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh seorang perempuan dengan peningkatan yang tadi di semua bidang. Jadi saya rasa itu bisa diperbaiki. Angka itu bisa kurang kalau perempuan bisa kembali ke fitrahnya, bahwa setinggi apapun profesi yang kita miliki, sebanyak apapun uang yang kita miliki, sekuat apapun kemampuan finansial kita ini perempuan loh, ya kan? Dan hanya perempuan yang diberi kesanggupan oleh Allah untuk melahirkan. Nah, keistimewaan ini berbanding dengan tanggung jawab, bahwa kita tidak hanya melahirkan anak-anak, tetapi kita juga harus merawat, mendidik, gitu. Jadi ada tugas-tugas yang barengan dengan keistimewaan itu. Ini yang harus perempuan sadari, bahwa kalau punya pekerjaan, tapi pekerjaan itu terlalu banyak menyita waktu, mungkin sudah harus evaluasi. Ya, ada evaluasi di dalamnya ya, Ibu Ida ya. Oke, itu salah satu tantangannya. Dan yang menarik ini pendengar, tadi Anda juga sudah menyimak ya lewat live Facebook kami. Ini seputar salah satu brand yang sudah dihasilkan ya, khususnya dari PIM. Ini bisa dilihat di layar ya. Pendengar, bisa dijelaskan ini dari bahan-bahannya dari mana saja ini, karena tadi saya mengutip dari perkataan Ibu Ida, mengurangi sampah tanpa membuat sampah. Ini kayaknya salah satu solusinya ya. Ini hanya contoh ya Mbak. Jadi nanti yang akan kita hasilkan akan seperti ini. Akan seperti ini. Ini terlihat di layar ya, iya, pendengar. akan seperti ini. Jadi ini terpal bekas. Terpal ya, bekas. Dan ini bahannya sangat kuat. Jadi dikombinasikan misalnya dengan tekstil ya. Oke. Boleh dengan kulit juga, tetapi ini sebagai contoh aja. Nah, nanti yang akan dibuat oleh para komunitas ibu-ibu yang memang sudah dilatih untuk menjahit, kemudian memotong pola untuk membuat tas, membuat misalnya pouch, itu nanti akan mengolah limbah plastik itu menjadi sebuah produk fashion yang nilai jualnya cukup tinggi. Ini kan masih dirintis ya Ibu Ida ya. Lantas nanti target pasarnya itu kemana saja? Target pasarnya ya kalau bisa ya bisa sampai menasional, menginternasional, ya bisa enter international market lebih bagus lagi. Cuman kan itu kembali lagi ke kapasitas produksi ya. Jangan sampai kita cari buyer nih, begitu buyernya pesan banyak kita nggak mampu deliver. Jadi ya untuk skala kecil dulu, karena kan yang penggiatnya juga belum banyak yang mampu. Nah, nanti untuk pemasarannya mungkin sekitar Makassar dulu. Sebenarnya sih sudah banyak yang pesan, sudah banyak yang pesan.
Jadi harapannya nanti ini produk ini bisa berkembang ya, dan pastinya juga bisa terus membantu perempuan-perempuan di luar sana, dan yang paling penting yang Ibu katakan tadi bisa membantu memulihkan perekonomian nasional khususnya di Sulawesi Jadi Selatan. nanti mungkin pertemuan selanjutnya baru saya bisa membawakan hasil yang lain. Ya, hasil dari yang dilakukan oleh para ibu-ibu itu. Oke, jadi Anda bisa melihat ya pendengar Pro 1 RRI Makassar bagaimana tadi mengurangi sampah tanpa membuat sampah, dan hasilnya ini bisa bernilai jual ya. Dan nanti kita tunggu gebrakan terbaru dari PIM Sulsel terkait brand-brand yang akan dihasilkan ke depannya. Oke, karena waktu kita terbatas juga ini last statement ini Ibu Ida, ada harapan yang ingin disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya perempuan-perempuan di luar sana, bagaimana mereka bisa menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Silakan. Kalau saya sih pemanfaatan waktu ya, bahwa dengan tugas double burden yang diemban oleh perempuan, karena dia selain fungsi yang dia harus jalankan di rumah tangga, dia juga punya fungsi sosial lainnya di masyarakat. Itu burden itu tidak semudah yang dipikul oleh laki-laki. Kemudian kita juga diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi melahirkan anak, kemudian mengasuh, mendidik anak, itu tidak mudah, tetapi juga tidak sulit. Ya, jadi itu dibutuhkan komunikasi yang sangat intensif, keterbukaan dengan pasangan, dengan anak-anak harus dilibatkan. Jadi apapun aturan yang ditetapkan di rumah tangga itu harus melibatkan semua yang ada di dalam rumah tangga, baik itu suami, anak-anak, ataupun ada anggota lain di dalam rumah tangga. Nah, kemampuan untuk berkomunikasi ini yang penting dimiliki oleh seorang perempuan agar aspirasi dia, kemauannya dia, impiannya dia, ketakutannya dia seperti apa, kekhawatirannya dia itu bisa dia verbalkan, bisa dia artikulasikan sehingga semuanya bisa mengerti. Karena perempuan itu kan makhluk perasa nih. Jadi perasa tapi jangan sensi gitu. Kita makhluk yang sensitif, tapi kita tidak boleh sensi terhadap apapun itu, karena kita dibekali banyak sekali kemampuan, kemampuan untuk merasa, kemudian untuk berpikir, mengasah cara berpikir kita. Jadi ini yang harus oleh para perempuan ditingkatkan, ya. Kemudian juga perempuan itu harus rajin baca lah, minimal dalam rumah itu haruslah ada perpustakaan kecil ya, meskipun kecil, tapi dalam satu hari itu jangan pernah melewatkan hari tanpa membaca. Bacaan apapun itu, meskipun misalnya baca bagaimana mengolah bumbu misalnya, tetapi bacalah setiap hari. Kemudian smartphone itu jangan hanya jadi alat untuk narsis. Update status ya. Update status. Nah, bagi para pelaku ekonomi atau mereka yang punya kegiatan positif, ini sebenarnya salah satu alat tools untuk mereka bisa memarketkan itu gitu. Jadi tidak melulu hanya untuk berchat, sosmed, karena kalau kita tidak hati-hati, kita ini waktu kita terlalu banyak dikonsumsi oleh penggunaan smartphone tanpa kita sadari ya. Karena begitu bangun tidur yang langsung dicari handphone. Betul. Sebelum tidur update status dulu, mau makan foto dulu gitu. Jalan-jalan update status lagi. Gitu. Jadi banyak hal yang harus sebenarnya dibenahi tanpa mengesampingkan fungsi-fungsi kegunaan dari teknologi. Teknologi harusnya bisa membantu, bukan merusak. Ya, jadi kalau itu sudah sampai tahap merusak, kita mesti step back, mikir dulu nih, flashback, benar nggak sih cara hidup saya selama ini? Benar nggak kita mengedukasi anak-anak penggunaan handphone itu seperti apa? Ya nggak mungkin anak-anak bisa disiplin kalau melihat orang tuanya ngomong sama anak aja matanya tidak tertuju kepada anak, tetapi kepada smartphone. Banyak hal yang harus dibenahi, Mbak. Dan itu
bisa tercapai jika perempuan itu rajin membaca, rajin berdiskusi, cari tahu gitu, rajin bertanya. Jangan mengungkung perasaannya sendiri ya, dan bisa mengakibatkan sensi tadi. Oke, luar biasa sekali ini pendengar perbincangan kita di saat ini, perempuan dulu dan kini. Ada begitu banyak potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang perempuan ya. Di saat ini, di masa kini, kesetaraan gender sudah ada. Terima kasih Ibu Ida F. Nur Haris selaku Ketua PIM Sulsel, Ketua Perempuan Indonesia Maju ya, sudah berbincang bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Sukses terus, semangat mengedukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di Pengarus Utamaan Gender hari ini, Senin 18 Juli 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pro 1